makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat pagi Oma Opa dimanapun berada. Pagi ini Senin 27 Juli 2026. Kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Stin Manuhutu Pangke, anggota PKLU GPIB Immanuel Surabaya. Ya Tuhan, aku kau kenal, Kau Tuhan Allah. Hidupku di segala hal, Kau sidik dari jauh. Sebelum bertutur lidahku, Kau sudah mengerti. Tanganmu melingkupiku, kuasamu tak terperi. Oma Opa, sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa pengasih dan penyayang, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang maha suci dan kudus untuk pagi dan hari yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti atas tuntunan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ingatlah, tandanya kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini berjudul Mengaku Aku Mengenal. Seorang pemuda di sebuah kota sangat mengidolakan Lisa, anggota grup Blackpink. Ia bahkan beberapa kali hadir secara langsung dalam konser grup vokal tersebut, meskipun harus merogoh kocek yang agak dalam. Kepada teman-temannya, ia sesumbar memiliki kedekatan khusus dengan Lisa, seperti sudah kenal lama. Suatu saat, aku akan menikah dengan Lisa, tuturnya sambil memandang foto idolanya. Kenal belum tentu mengenal. Mengenal belum tentu karib. Pete Ward dalam buku Celebrity Worship tahun 2019 berpendapat bahwa saat kita menikmati media, sebenarnya kita sedang mengonsumsi sosok yang telah diproduksi sebagai selebritas. Kedekatan atau intimasi semu adalah ilusi era digital dengan tokoh publik yang sebenarnya berjarak secara personal. Pada pembacaan kita pagi ini, Yohanes mengingatkan bahwa banyak orang yang hanya mengaku, "Aku mengenal Tuhan," tetapi tidak benar-benar menuruti firman-Nya. Ayat yang keempat. Kata ginosko atau mengenal bukan sekadar pengenalan intelektual, tetapi terjadi di dalam hubungan yang dihidupi dan intim. Teguran ini melawan pandangan proto-gnostisisme yang meyakini ketika seseorang sudah mengenal Tuhan, maka dia bebas melakukan dosa. Zaman sekarang ada fenomena orang mengaku spiritual tapi tidak religius. Orang seperti ini percaya adanya Tuhan, tetapi untuk datang ke gereja, memberi persembahan, tidak korupsi di kantornya, atau sekadar menghormati orang tua. Oh, nanti dulu. Ini membuat agama menjadi bagi diri sendiri, bukan bagi dunia. Yohanes menyebut ini sebagai penipuan yang menjadikan diri pendusta atau sestes. Tanpa ketaatan, deklarasi iman kita tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, beriman berarti bersedia menundukkan ego di bawah otoritas firman-Nya sebagai respons atau atas kasih Tuhan. Ukuran pengenalan kita adalah imitatio Christi. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Bersayap fajarku terbang menuju ujung laut. Tetap tanganku kau pegang, padamu ku terpaut. Tak dapat aku berkelit darimu Tuhanku, sebab di gelap yang tak terberi tetap terang bagimu. Oma Opa, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menaikkan puji syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan
dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dari awal sampai selesai. Kiranya firman Tuhan dan renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kita untuk kita terapkan hari lepas hari, kemana dan dimanapun kita berada. Inilah Tuhan, doa dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Oma opa terkasih dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Terima kasih.